Seorang wanita ternyata istri siri dari seorang anggota TNI ditemukan sudah tak bernyawa. Pelakunya ternyata sang suami yang bekerja sebagai anggota TNI. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Polewali Mandar. Seorang wanita bernama Jayanti Mandasari, berusia 33 tahun, warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dikenal sebagai wanita yang ramah, pekerja keras, dan tak pernah bermasalah. Anak pertama di keluarganya, Jayanti juga dikenal sebagai tulang punggung keluarga dan baik disukai banyak orang. Jayanti membiayai orang tuanya dan adik-adiknya. Dari dirinya remaja, Jayanti memang suka bekerja. Jayanti juga pernah berpacaran dengan tetangganya sendiri bernama Nopri, yang ternyata rumahnya tak jauh dari rumah Jayanti. Dari cinta monyet, hubungan Jayanti dengan Nopri sendiri ternyata cukup lama. Menemani Nopri hingga berjuang, akhirnya Nopri pun menjadi anggota TNI. Banyak yang mengira hubungan mereka akan berlangsung lama, namun ternyata hubungan mereka merenggang pasca Nopri pun ditugaskan keluar kota. Setelah menjadi anggota TNI, Nopri memang bekerja, namun ternyata dirinya tak bertugas di Polewali. Dengan kesibukan Nopri dan juga ada jarak jauh, hingga akhirnya mereka pun perlahan putus. Tak lama usai putus dari Nopri, Jayanti berkenalan dengan seorang lelaki dan akhirnya menikah dengan lelaki tersebut. Namun ternyata hubungan rumah tangga Jayanti dengan sang suami tak berlangsung lama. Sang suami berpulang. Di pernikahan Jayanti dengan sang suami sendiri, Jayanti pun tak punya anak. Jayanti pun menjadi seorang janda tanpa anak. Sementara Nopri yang pasca putus dari Jayanti pun menikah dengan istrinya. Namun sama, di pernikahannya ternyata istri Nopri pun berpulang. Tak lama menjadi duda, Nopri menikah lagi untuk pernikahan keduanya. Namun nampaknya pernikahan kedua Nopri tak seromantis dengan pernikahan pertama. Pernikahan keduanya sering cekcok hingga akhirnya mereka pun berpisah. Namun karena Nopri anggota TNI, perpisahan mereka pun perceraiannya tak mudah hingga akhirnya mereka pun pisah saja. Bertahun-tahun Nopri tak pernah ke Polewali hingga akhirnya Nopri pun ditugaskan di kampung halamannya di Polewali Mandar. Di sini Nopri sendiri bertemu dengan Jayanti, sang pacar lama yang kini sudah menjanda. Apalagi Nopri pun sedih mendengar Jayanti ditinggal sang suami dan menjanda cukup lama. Hingga akhirnya Nopri pun kembali mendekati sang mantan pacar yaitu Jayanti. Begitu juga dengan Jayanti yang nampaknya masih ada timbul rasa cinta. Keduanya pun akhirnya dekat lagi dan berpacaran. Meski mendapatkan penolakan dari keluarga Jayanti, namun nampaknya Nopri dengan Jayanti tak peduli dan meneruskan hubungan. Hingga akhirnya pasangan ini pun memutuskan untuk menikah siri. Orang tua dari Jayanti tak merestui, namun mereka tetap menikah. Bukan tanpa alasan. Menurut ibu dari Jayanti, Nopri pun dari dulu dikenal sebagai lelaki yang kasar, cemburuan, dan kerap melakukan KDRT kepada Jayanti. Jayanti yang baik dan hormat kepada sang suami Nopri menginginkan ini adalah pernikahan terakhir untuk dirinya. Meskipun ini pernikahan siri, namun Jayanti bahagia bisa menikah dengan Nopri, sang pacar lama. Di pernikahannya bersama Nopri ternyata benar, Nopri sendiri adalah lelaki yang cemburuan dan temperamental, bahkan kerap melakukan KDRT, namun tetap ditutupi Jayanti. Beberapa kali keluarga dari Jayanti melihat Jayanti lebam-lebam, namun Jayanti selalu mengatakan dirinya terjatuh, bukan dilakukan KDRT oleh sang suami. 2 tahun pernikahan mereka, belakangan mereka pun kerap cekcok dan Jayanti pun kerap lebam namun tetap menutupi kelakuan Nopri. Pernah ada satu kejadian Nopri sakit kaki dan lama tak bekerja. Saat itu dah Jayanti yang mengurus, bahkan Jayanti jadi tulang punggung keluarga mereka. Jayanti yang memang rajin bekerja, rela melakukan apapun, bahkan dirinya sempat hutang ke sana kemari demi membiayai Nopri sang suami yang gajinya pas-pasan. Nopri suami yang cemburuan selalu membatasi sang istri Jayanti, padahal saat itu Jayanti bekerja untuk Nopri di rumah. Hingga akhirnya di bulan Oktober 2019, Jayanti dengan Nopri akan ke pengajian di salah satu masjid yang cukup jauh dari rumahnya. Mereka berdua pergi menggunakan motor bersama mengikuti acara tersebut, namun tak lama Jayanti yang kehausan memilih pergi keluar dulu untuk membeli minuman. Melihat sang istri pergi meninggalkan masjid, Nopri pun marah dan saat itu Nopri langsung mendatangi Jayanti. Menghampiri Jayanti, namun Jayanti bau rokok membuat Nopri makin beram. Jayanti memberikan alasan kepada Nopri saat dirinya membeli minum. Banyak para lelaki yang nongkrong dan merokok, mungkin saja bau mereka. Namun Nopri tak terima hingga akhirnya Nopri pun marah-marah dan hendak memukul Jayanti di tempat umum.
Jayanti dan Nopri memutuskan pulang ke rumah, namun di perjalanan nampaknya Nopri masih kesal dan belum melampiaskan kemarahannya hingga akhirnya Nopri pun berhenti di pinggir jalan. Saat itu tak lama Nopri pun langsung menggeser Jayanti ke tempat gubuk yang nampak sepi. Di gubuk sepi itulah nampaknya Jayanti pun langsung dihantam oleh Nopri dan dipukul beberapa kali. Bahkan saat itu membenturkan Jayanti beberapa kali hingga akhirnya Jayanti pun lemas. Tak dilawan oleh Jayanti namun tetap Nopri gelap mata hingga akhirnya Nopri pun menghabisi Jayanti. Usai menghabisi sang istri sirinya nampaknya Nopri pun memasukkan Jayanti ke dalam karung dan membawanya dengan motor. Tak lama menemukan perairan irigasi hingga akhirnya Nopri pun membuang jasad Jayanti dan pergi meninggalkan Jayanti begitu saja. Nopri kembali ke rumahnya membawa barang-barang, Nopri pun langsung pergi meninggalkan rumah. Saat Nopri meninggalkan rumah, ibu dari Jayanti sempat melihat. Ibu Jayanti pun bingung kenapa Nopri pulang sendirian. Namun saat itu dirinya enggan basa-basi kepada Nopri, ibu Jayanti memilih diam. Beberapa hari kemudian Jayanti pun tak pulang. Keluarga mencari, menelepon Jayanti namun tak diangkat, menelepon Nopri pun tak ada. Merasa curiga keluarga Jayanti pun langsung melaporkan kehilangan Jayanti kepada pihak kepolisian. Begitu juga di tempat lain, seorang warga menemukan jasad tak bernyawa di saluran irigasi saat dirinya membersihkan sampah. Warga tersebut pun langsung lapor kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Pihak dari kepolisian pun membawa jasad ke rumah sakit dan dilakukan otopsi hingga identifikasi korban. Tak lama karena pemberitaan ini viral di sosial media, ada salah satu keluarga yang datang ke rumah sakit memastikan ini adalah keluarganya. Setelah dilihat ternyata benar, jasad yang ditemukan adalah keluarganya Jayanti yang sudah hilang 5 hari lalu. Keluarga dari Jayanti pun penuh dengan kesedihan, langsung memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, memberitahukan kecurigaan kalau pelakunya adalah Nopri, suami istri dari Jayanti. Jasad dari Jayanti pun dikembalikan kepada keluarga usai diotopsi. Jasad Jayanti langsung dimakamkan di pemakaman keluarga. Sementara pihak kepolisian mencari keberadaan Nopri. Bekerja sama dengan anggota TNI lainnya, namun ternyata Nopri pun akhirnya menyerahkan diri. Nopri mengakui dirinya pelakunya, Nopri pun mengaku dirinya salah, bahkan Nopri menyesal. Cemburu kepada sang istri siri, Nopri mengungkapkan istri sirinya baik hingga dirinya ketakutan kehilangan Jayanti dan posesif kepada Jayanti. Nopri sendiri dikeluarkan secara tidak hormat, diamankan terkait permasalahan ini, Nopri dihukum 15 tahun penjara. Sementara keluarga Jayanti kini merasakan kesedihan kehilangan Jayanti untuk selamanya di tangan suami sirinya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.